Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menampilkan hasil diskusi kami tentang komunikasi yang beranggota saya sendiri, Dian Retno, dan teman saya Ais Yulisa, Bimo Prakoso, Fadli Rizaldi, dan Herlambang Primaswiro. Baiklah, yang pertama itu ada pengertian komunikasi. Komunikasi adalah sebuah bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Secara etimologis, kata komunikasi berasal dari bahasa Latin communicare, yang artinya menyampaikan. Menurut asal katanya tersebut, arti komunikasi adalah proses penyampaian makna dari satu entitas atau kelompok ke kelompok lainnya melalui penggunaan tanda, simbol, dan aturan semiotika yang dipahami bersama. Dan fungsi-fungsi komunikasi dalam kelompok atau organisasi itu ada 4. Yang pertama itu ada kontrol, yaitu komunikasi dengan cara-cara tertentu bertindak untuk mengontrol perilaku anggota. Organisasi memiliki hierarki otoritas dan garis panduan formal yang wajib ditaati oleh karyawan. Dan yang kedua ada motivasi, yaitu komunikasi menjaga motivasi dengan cara menjelaskan kepada para karyawan mengenai apa yang harus dilakukan, seberapa baik pekerjaan mereka, dan apa yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kinerja sekiranya hasil kurang baik. Yang ketiga ada ekspresi emosional, yaitu bagi banyak karyawan kelompok kerja mereka adalah sumber utama interaksi sosial. Komunikasi yang terjadi dalam kelompok merupakan mekanisme fundamental yang melaluinya para anggota menunjukkan rasa frustasi dan rasa puas mereka. Dan yang terakhir ada informasi. Fungsi terakhir komunikasi berhubungan dengan perannya dalam memfasilitas pengambilan keputusan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ais. Selanjutnya ada sistem komunikasi. Sistem komunikasi adalah kumpulan jaringan telekomunikasi individu, sistem transmisi, stasiun relay, stasiun anak sungai, dan peralatan terminal yang biasanya mampu melakukan interkoneksi dan interoperasi untuk membentuk satu kesatuan yang utuh. Komponen sistem komunikasi melayani tujuan yang sama secara teknis kompatibel, menggunakan prosedur umum, menanggapi kontrol dan operasi dalam serikat kerja. Kemudian ada fungsi komunikasi. Yang pertama, fungsi transmisi, yaitu mengirim data dan informasi dari satu pihak ke pihak lain. Yang kedua, fungsi interface, yaitu hubungan antara dua perangkat keras atau dua sistem komputer yang merupakan titik di mana dua sistem saling berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, fungsi routing, yaitu menyalurkan pesan melalui jalur yang paling efisien. Yang keempat ada fungsi pengolahan, yaitu menyampaikan pesan yang benar kepada penerima yang benar. Yang kelima, fungsi editorial, yaitu fungsi pengecekan kemungkinan adanya kesalahan, format, dan editing. Yang keenam, fungsi konversi, yaitu fungsi yang mengatur kecepatan dan kode dari satu peralatan ke peralatan yang lain. Yang terakhir, fungsi kontrol, yaitu fungsi yang menyalurkan pesan, melayani keinginan penerima, dan menjaga keutuhan dan kerajaan struktur jaringan. Baiklah, saya akan membahas model-model komunikasi. Model komunikasi adalah sebuah model konseptual untuk menjelaskan proses komunikasi manusia dan memperlihatkan proses komunikasi dengan menggunakan berbagai simbol. Model komunikasi membentuk perspektif komunikasi dengan menguraikan komunikasi yang begitu kompleks menjadi lebih sederhana tanpa menghilangkan komponen-komponen yang ada di dalamnya. Jenis-jenis model komunikasi ada 3, yaitu yang pertama, model komunikasi linear. Model komunikasi linear adalah model komunikasi yang sangat sederhana dan menggambarkan komunikasi berlangsung secara satu arah. Arus pesan digambarkan bersifat berlangsung dari pengirim pesan ke penerima pesan. Model komunikasi yang merujuk pada model komunikasi linear adalah model komunikasi Aristoteles, model komunikasi Laswell, model komunikasi SMCR, Berlow, dan model komunikasi Shannon and Weber. Yang kedua, model komunikasi transaksional. Model komunikasi transaksional adalah model komunikasi yang menekankan pada pentingnya peran pengirim pesan dan penerima pesan dalam proses komunikasi yang berlangsung dua arah. Model komunikasi transaksional mengaitkan komunikasi dengan
konteks sosial, konteks hubungan, dan konteks budaya. Model komunikasi yang merujuk pada model komunikasi transaksional diantaranya adalah model komunikasi transaksional Bamlun. Dan yang ketiga, model komunikasi interaksi. Model komunikasi interaksi adalah model komunikasi yang menggambarkan komunikasi berlangsung dua arah. Umumnya model komunikasi interaksi digunakan dalam media baru seperti internet atau media komunikasi modern. Model komunikasi yang merujuk pada model komunikasi interaksi adalah model Osgood dan Schramm. Oke, berikutnya dilanjutkan oleh Bimo Prakoso. Baiklah, selanjutnya yaitu saluran interpersonal dan media massa, dan saluran lokal dan saluran kosmopolit. Saluran interpersonal adalah saluran yang melibatkan pertemuan tatap muka sumber dan penerima antara dua orang atau lebih. Sedangkan saluran media massa adalah alat-alat penyampaian pesan yang memungkinkan sumber mencapai suatu audiens dengan jumlah besar yang dapat menembus batasan waktu ruang, misalnya radio, televisi, film, surat dan kabar. Saluran antar pribadi disebut saluran lokalit apabila kontak langsung itu sebatas daerah atau sistem sosial itu saja. Sedangkan saluran melalui media massa sudah pasti bersifat kosmopolit. Terus hasil penelitian Rogers dan Burns 1960 berkaitan dengan saluran komunikasi menunjukkan beberapa prinsip sebagai berikut. Yang pertama, saluran komunikasi massa relatif lebih penting pada tahap pengetahuan dan saluran antara pribadi. Relatif lebih penting pada tahap persuasi. Yang ketiga, saluran media massa relatif lebih penting dibandingkan dengan saluran antara pribadi bagi adopter awal early adopter dibandingkan dengan adopter aktif late adopter. Dan yang keempat, saluran kosmopolit relatif lebih penting dibandingkan dengan saluran lokal bagi adopter awal early adopter dibandingkan dengan adopter akhir late adopter. Sekian, terima kasih. Penelitian yang ada menunjukkan ada peran berbeda yang dilakukan saluran komunikasi pada setiap tahapan keputusan inovasi. Saluran komunikasi media massa lebih banyak dipergunakan pada tahap pengenalan inovasi, sedangkan saluran interpersonal lebih penting peranannya pada tahap persuasi. Di negara yang belum maju, media interpersonal agaknya masih memegang peranan penting dalam tahap pengenalan inovasi, terutama saluran interpersonal yang kosmopolit. Kurang digunakan saluran media massa pada saat pengenalan di negara yang belum maju itu mungkin karena 1. Kurang tersedianya media massa yang menjangkau audiens terutama warga pedesaan. 2. Tingginya tingkat buta huruf penduduk. Dan 3. Tidak relevannya pesan-pesan yang dimuat media massa itu dengan kebutuhan masyarakat, atau mungkin media massa itu lebih dipandang sebagai media informasi. Karena kondisi yang demikian itulah saluran interpersonal kosmopolit mengamati kedudukan media massa. Anggota masyarakat mengetahui atau mengenal suatu inovasi karena kontak mereka dengan agen pembaru atau dari kunjungan orang luar ke desa itu, atau sebaliknya. Demikian presentasi dari kami. Kami tutup terlebih terkurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.